itu perasaannya gimana sih? Perasaannya kalau digambarin perasaan kamu gimana sih? Aduh, seneng banget sih, kayak udah habis ini udah tenang, apa namanya segala macam ya udah nggak dipikirin lagi kan. Aduh, gimana nih kan UTBK, jujur aja aku nggak siap untuk belajar apa yang aku nggak suka gitu, aku nggak siap belajar matematikanya. Udah deh, seneng banget pokoknya mah. Kan bukanya bareng-bareng kemarin, buka pengumumannya. Jadi kemarin buka pengumuman itu kan jam 3 ya, akun LTMP dibukanya jam 3. Nah terus aku juga udah aku nggak terlalu berharap sama diterima ini. Aku udah ya udah, kalau udah daftar udah pasrah aja, berdoa aja. Terus habis itu tapi tetap berusaha juga untuk belajar UTBK-nya, nggak polos gitu kan. Terus habis itu pas buka kemarin aku juga lagi tidur siang. Lagi tidur siang, terus bangun karena azan asar, terus sama bunda, udah ayo kita buka aja dulu pengumumannya biar sholatnya tenang nanti, khusyuk gitu kan. Terus ya udah buka alhamdulillah dapat biru. Mister itu waktu itu kalau nggak salah kamu masih ngomong tentang aku pengen belajar fotografi, bener nggak? Videografi, iya, ya kan? Itu yang misterinya iya, tuh. benar. Lah sekarang masuknya filsafat. Wow, gimana ceritanya? Oh iya, jadi kan apa sih namanya, awalnya tuh masih bingung ya, waktu kelas 10 masih bingung mau kemana gitu kan, sukanya ngapain. Tapi dari dulu, dari kecil aku tuh suka baca buku. Jadi buku-buku tuh aku bacain semuanya yang ada di rumah, majalah semua, pokoknya sampai ada yang kayak berkali-kali gitu. Nah terus suatu hari nih kelas 11, bunda itu ngikutin aku, kayak ngikut kelas merdeka belajar. Nah itu belajar tentang filsafat. Terus aku suka kebetulan, kayak jadi belajar filsafat tuh nggak kayak yang dipikirin orang-orang juga loh, kayak seru sebenarnya, kayak mengungkap suatu dibalik makna-makna gitu, pokoknya seru deh. Nah terus habis itu ya udah, akhirnya kayak aku tetapin di hati, kayaknya aku mau deh kalau jurusan filsafat di UGM gitu. Terus ya udah deh, aku belajar di sekolah, serius belajar di sekolah, nilainya naik terus alhamdulillah keterima jalur undangan. Wih, dahsyat. Jalur undangan loh, mantul sekali. Keren. Ketika kali pertama itu kan Haliza itu sama Mister, sama Miss Elsa ya, zaman dulu kan ya, sama Miss Elsa. Iya. Itu kelas berapa ya? Kelas 4 SD ya kalau nggak salah ya? 4 apa 5? Iya, kelas 3 kayaknya. Oh, kelas 3. 4, pokoknya masih kecil. Kelas 3, kelas SD, 4. Masih SD. Nah, ada pengaruh dari situ juga sehingga membuat sekarang nih membentuk pribadinya, cara belajarnya Haliza itu sampai bisa naik gitu. Oh, ada banget sih. Kan aku tadi bilang kan, aku suka baca. Nah, aku tuh karena ikut sama Mr. Jibril, jadi aku tuh cepet ngerti apa yang aku baca. Enggak yang kayak aku baca terus aku lupa maksudnya apa. Aku paham apa yang aku baca, terus aku juga bisa ceritain ke teman-teman. Kalau untuk cara belajar juga itu ngaruh banget juga kan. Aku suka bikin rangkuman, biasanya rangkumannya banyak-banyak. Ini rangkumannya jadi kayak dikit-dikit aja, tapi aku paham pas aku kalau misalnya ada soal esai, aku bisa ngejabarin sampai 2-3 paragraf dari satu kalimat doang. Karena aku udah tahu, aku udah paham maksudnya apa gitu. Jadi benar-benar ngaruh banget. Nah, kalau yang ngerangkum tuh kamu berarti masih pakai mapping. Mapping masih dilakukan gitu sampai sekarang. Mapping juga masih mapping juga masih dilakukan kadang-kadang kalau niat bagus, kalau gak niat ya udah gitu aja, yang penting udah ada gitu. Udah ada, wih, dahsyat nih, keren banget. Dulu kita pernah belajar reading. Nah itu gimana tuh? Apa itu juga masih digunakan ketika membaca, sehingga gimana yang selama ini dirasakan, dilakukan? Iya, sampai sekarang sih masih kayak speed reading tuh masih aku terapin.
buat baca buku pelajaran, baca buku di luar pelajaran. Kayak karena aku karena udah terbiasa, jadi aku lebih cepat ngerti gitu. Lebih cepat ngerti akan bacaan aku. Kalau Haliza ini, menurut Haliza penting nggak sih kita punya yang namanya cara untuk belajar, dan apa manfaatnya kalau kita menguasain itu gitu? Menurut Haliza itu gimana? Menurut aku sih penting ya, kan setiap manusia itu beda-beda. Maksudnya dia untuk cara belajarnya ada yang cara belajarnya baca buku, ada yang cara belajarnya harus ngapain, harus dengerin gitu kan. Jadi kalau kita bisa paham cara belajarnya kayak gimana, itu tuh membantu kita untuk memahami apa yang kita minati, untuk belajar yang kita minati gitu. Apa yang paling penting yang menurut Haliza ini, untung aku belajar ini, untung aku tahu ini? Oh iya, itu tadi yang speed reading, untung aku belajar itu. Jadi aku kan emang anaknya anak ini ya, yang suka baca. Jadi kayak kalau baca kebanyakan terus nggak pakai metode itu ya nggak ngerti ya, cuman kayak lewat aja bacaannya, nggak bisa diceritain lagi ke orang, nggak bisa jadi wawasan gitu. Yaitu masih dalam pandemi, terus bisa belajarnya maksimal, terus bisa mencapai nilai yang baik sehingga bisa masuk PTN impian. Apa pesan-pesannya atau apa tipsnya dari Haliza? Kalau pesan-pesan aku ya, kalau kalian masih belajar selama pandemi, jalanin aja, udah jalanin. Kalau misalnya dikasih tugas, kerjain tepat waktu, jangan diundur-undur. Terus banyak jaga pertemanan, kan susah ya sekarang online, apalagi yang pindah gitu dari SMP ke SMA, pasti temennya kan berubah kan. Cari teman-temannya yang bisa memotivasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu, yang rajin-rajin juga, teman-teman yang rajin, jangan yang males nunda-nunda kerjaannya, main terus. Soalnya ya susah kalau mau kayak gitu, mau mencapai target atau impian tuh susah kalau misalnya kerjanya nunda-nunda, males gitu. Ya udah sih, gitu aja pesannya. Tapi kamu kalau belajar itu tiap hari atau bagaimana belajar kamu? Enggak tiap hari juga, pas sekolah, pulang sekolah, pokoknya aku batasin. Jadi aku sekolah dari jam 6 sampai jam 1 itu aku belajar daring, ngerjain tugas segala macam. Udah stop, abis itu istirahat, abis itu main sama ade, beresin rumah. Jadi aku nggak kebebanin gitu, dan pelajaran yang aku pelajari tetap masuk di otak, nggak kemana-mana gitu. Apalagi kalau kamu udah tahu ya caranya, jadi buat iya benar. Mister, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi selamat buat Haliza dan sukses selalu. Salam buat Bunda, buat Ayah, buat Sulina, buat Satria, buat Aisyah. Wah, lengkap semua ya. Iya.